Oke, selamat pagi sahabat-sahabat rumah Yaonet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito di acara Toy Bang. Kita siaran ngompos lagi hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Wah, terima kasih sudah bergabung di acara Toy Bang hari ini. Kita mau ngompos teman-teman, kembali mengompos sisa bahan organik yang ada di rumah saya. Dan semoga siaran ngompos ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang bersemangat mau melakukan proses composting, atau mungkin buat teman-teman yang ingin melakukan proses composting tapi belum kebayang gimana sih caranya proses composting itu. Nah, kalau di versi saya sih, saya termasuk orang yang semua bahan kompos itu sedapat mungkin semuanya ikut masuk di dalam komposter, karena dengan demikian mengurangi keribetan sih kalau saya, teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman yang hadir maupun yang menonton rekamannya baik di IGTV maupun di YouTube, kira-kira bagaimana proses composting yang teman-teman lakukan, atau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, silahkan sampaikan langsung di kolom chatting. Saya sapa dulu, sudah ada Kak Ini Diana dan Kak Ngahdes. Apa kabar? Domisili di mana kakak-kakak? Boleh mungkin disebutkan supaya kita bisa saling akrab, saling kenal lagi. Oke, ini saya punya 3 wadah. Ini sampah yang 2 hari. Nah, ini adalah sampah yang sudah berhari-hari. Siapa di sini yang paling gemes sama atau mau ngompos terus mikir, aduh nanti kalau belatungnya muncul gimana mas? Ya gini nih, ini yang terjadi kalau kita menunda ngompos lebih dari 3 hari, akhirnya belatungnya muncul. Terus gimana? Ya udah, kita kompos aja. Saya sih termasuk yang sama belatung, karena udah paham ya, mereka itu sebetulnya mereka adalah bagian dari proses composting yang ya udah nggak apa-apa lah, kita kasih kesempatan untuk mereka hidup. Toh hidupnya juga nggak lama, cuma beberapa hari saja gitu ya, dan biarkan mereka mengompos. Tapi ya kalau kebanyakan begini kan jijik juga ya. Ini yang kemudian terjadi pada sampah kita yang tidak segera diolah. Oke, mari kita mulai ngompos. Ini adalah sampah yang saya yang paling lama. Saya akan mulai kompos. Nah, kadang pertanyaannya adalah, mas, kalau sampah protein seperti tulang-tulang begini bagaimana? Kalau saya masukin aja, nggak apa-apa, karena kalau proses compostingnya berlangsung dengan benar, kelembapannya terjaga, nah hasilnya juga oke kok, bagus. Ada Kak Flavorlicious, terima kasih sudah hadir. Mari kita mulai komposnya. Nah, udah tulang-tulang masuk. Ini ada sisa timun. Terus ini ada, hari ini ada yang makan bubur nggak habis. Nah, biasanya masuk tempat sampah ya teman-teman ya. Bubur nggak habis masuk tempat sampah, jadi membasahi dan mengotori bahan organik kita. Nah, kalau di sini semuanya masuk ke dalam komposter. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah upaya supaya kemudian semakin banyak sisa bahan organik yang bisa diolah. Nah, kalau tulang-tulang kaki-kaki seperti ini biasanya saya potong bagian mudanya supaya sumsumnya ini bisa disusupi oleh organisme-organisme yang mau mengurai, membuatnya jadi lebih mudah terurai. Nah, ini ya udah langsung masuk deh. Nah, ini ada batang selada, ini ada tulang-tulang ayam seperti ini. Kalau bisa saya kurangin bagian-bagian tulang mudanya ini, karena ya ini supaya kemudian ini kan jadi lebih mudah terkompos ya teman-teman ya. Apa kabar Kak di Bandung? Hujan nggak? Nah, saya kebetulan di Jakarta lagi adem nih, dingin kayak di Bandung. Sejak pagi hujan yang awet, yang rata gitu Kak. Nah, bersyukurnya sudah reda. Makanya saya sudah bisa mau mulai ngompos lagi, karena kalau enggak nanti bunyi rintik-rintiknya jadi ikut masuk. Nah, ini juga ada, mungkin teman-teman ada yang pernah makan makanan nggak habis, sayuran nggak habis, langsung masuk ke tempat sampah, kecampur sama sasetan. Nah teman-teman, air lindi ini atau air yang basah ini kalau bisa tidak masuk ke dalam komposter ya. Ini kalau bisa kita tiriskan masuk ke selokan, atau kemudian bisa saya tuang di tanah. Karena supaya kemudian sampah kita tidak terlalu basah. Nah, ini adalah memang ya akibat dari menunda ngompos ya teman-teman. Jadi saya tuh udah kepengen ngompos dari kemarin-kemarin, kok ya nggak kewujudan gitu ya. Nah, udahlah, akhirnya inilah akibat ketika saya menunda ngompos saya. Akhirnya sampahnya jadi basah, jadi benyek, jadi ada belatungnya, jadi ada agak harum gimana gitu ya. Itulah resiko kalau kita tidak mengolah. Tapi teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi pada sampah ini kalau kemudian mereka kecampur sama kertas, kecampur sama plastik,
campur sama kardus di TPA, ya itulah sampah teman-teman. Yang bikin bau di TPS TPA kita ya sampah-sampah yang seperti itu, yang ketumpuk seperti itu. Makanya ya kita olah sendirilah. Semakin rajin teman-teman mengolah sampahnya ya setiap hari, itu akan semakin baik. Wah kak Flavor, listnya saya punya mas, alhamdulillah udah jadi, udah matang komposnya, tapi murni tanpa hewani. Belum coba yang dengan hewani, tulang ayam, duri ikan dan sebagainya. Keren, mantap, luar biasa. Terus boleh tahu nggak kak, biasanya yang sampah hewaninya kemana? Ke TPA atau mungkin kakak kubur atau gimana? Boleh ya kak. Terima kasih loh, senang saya ada yang merespon dan menyatakan bahwa dia sudah melakukan proses composting di rumahnya dan sudah jadi komposnya. Boleh ya kak, saya di tag ya kak kalau misalnya lagi panen kompos gitu. Jadi nanti saya jadi siapa tahu bisa semakin banyak yang terinspirasi. Nah, airnya ini jangan dituang ya teman-teman ya. Itu nanti ditirisin aja ke, apakah ke pot gitu, ke tanaman, nggak apa-apa, dia bisa jadi nutrisi tambahan, tetapi tidak ke kompos kita supaya nggak tambah basah. Oke, sampah yang paling lama sudah masuk. Sekarang sampah berikutnya. Nah ini yang masih agak segar nih teman-teman. Nah ini ada kulit jeruk, kulit telur, ada ampas teh ya. Nah ini ada teh celup seperti ini, nanti akan saya robek dulu isinya. Sementara yang ini nih, batang-batang terong ini saya mau kurangin ya. Jadi ketika saya mengurangi, saya itu membayangkan teman-teman, misalkan ada batang terong yang kayak begini, terus kemudian dia ada di dalam pot gitu ya, kan mengganggu ya. Jadi yang kayak gini-gini yang kemudian kita kurangi ukurannya teman-teman. Nah ketika dikurangi ukurannya, kemudian dia ketika terkompos ukurannya akan jadi lebih kecil. Itu fungsinya kita mencacah selain mempercepat proses pengomposan. Kak, ini Diana, saya masih setia dengan kompos potnya mas. Mantap, udah punya berapa kompos pot berarti di rumah kak Diana? Wah luar biasa, keren. Gimana selama ini proses ngomposnya kak? Lancar atau ada kendala atau semakin menyenangkan? Silahkan coba dibagikan. Siapa tahu teman-teman yang di sini jadi makin bersemangat juga mau melakukan proses composting, karena nanti tayangannya kan akan ditayangkan di IGTV atau kemudian juga di channel YouTube saya. Siapa tahu jadi terinspirasi buat teman-teman yang ngompos. Nah ini jeruk-jeruk ini sebetulnya dia kisut kok, cuma saya coba sedikit cacah-cacah supaya nanti ukurannya lebih kecil lagi. Oke, kulit-kulit telur saya hancurkan secara manual. Wah ini istri saya sudah mencacah daun pisangnya, makasih ya. Nah terus oke, nah ini masih ada tulang kaki nih seperti ini. Nah ini saya potong dulu bagian ujung-ujungnya, tulang-tulang mudanya, supaya apa? Supaya sumsumnya ini kelihatan. Ketika sumsumnya kelihatan akan lebih mudah terurai oleh bakteri-bakteri pengurai lainnya, seperti ada benda belatung juga atau kemudian mikroorganisme yang mengolah itu gitu ya. Oke, 2 bak selesai. Wih, ada Kak Pak Haroid bergabung. Terima kasih Kak sudah hadir. Ini ada Kak ini Diana, tiap bikin bisa 2 pot. Udah berapa kali pengulangan bikin? Wah keren banget. Artinya Kak Diana termasuk di antara warga Indonesia yang tidak membuang sampah organiknya ke TPA ya Kak. Oke mantap. Nah ini hari ini habis belanja ke pasar nih teman-teman. Jadi istri saya, makasih ya mah udah mencacah nih jadi batang-batang sawi. Setelah melakukan meal prep ya, udah metik-metik daun bayam. Nah ini yang batang-batangnya ini sudah dicacah sama istri saya. Nah saya tinggal menyeleksi lagi, ngurang-ngurangin lagi yang kelihatannya masih panjang. Walaupun batang bayam, batang kangkung, batang sayur gini sih kisut semua teman-teman ya. Nah ini langsung kita masukkan saja. Ini ayam saya senang banget nih sama sayuran-sayuran begini. Jadi batang-batang sayuran gini ketika udah terpotong kan ayam juga makin enak makannya. Oke, nah terakhir adalah karena teman-teman bersyukur ya hari ini tempe sudah hadir di pasar. Gimana para penggemar tempe tahu, apakah baik-baik saja di tempatnya masing-masing? Tadi saya baru dapat info dari Semarang, tempat kakak saya tinggal, katanya tempe di Semarang aman. Nah berarti memang hanya di Jakarta saja ya. Jadi bersyukur hari ini tempe udah ada. Terus ini bungkus tempenya, jadi teman-teman ada
tips buat membuat tempe lebih awet. Kadang-kadang kita kalau beli tempe kan suka langsung gak berani beli banyak ya, karena apa, jadi semangit gitu ya, jadi simpan di kulkas pun dia juga kualitasnya menurun. Ternyata ada tips dengan cara potongan tempenya simpan di dalam Tupperware atau apa wadah-wadah berkali pakai gitu, ketutup rapat, terus ditaburin garam deh di sekitarnya dikit, di bawahnya ya, bukan di tempenya tapi di sekitarnya tempe itu, supaya kemudian ternyata dia membantu proses, mungkin tadinya ada pembusukan gitu ya, ada pengomposan di tempenya itu yang kemudian jadi lebih lambat terjadinya karena ada garam. Jadi istri saya kalau nyimpen di kulkas tuh bisa sampai 3-4 hari tempe seger dan masih seger gitu ya. Jadi kita kalau digoreng kan biasanya kalau udah kelamaan 2-3 hari kan ada semangitnya gitu ya. Kalau ini enggak, masih seger dalam waktu 3-4 hari. Jadi kita kalau beli tempe bisa 2-3 papan, yang satu papan dimasak, yang 2 bisa disimpan di kulkas. Nah, daun pisangnya kita cacah. Kalau saya tips nyacah daun pisang melintang ya teman-teman ya. Kalau batang garis daun pisangnya ke sini, kita cacahnya berlawanan atau menyeberang, supaya apa? Supaya kemudian dia ukurannya jadi lebih kecil. Kalau memanjang begini dia nanti akan tetap memanjang, karena daun termasuk teksturnya itu tidak mudah hancur sebetulnya. Mau daun pisang, mau daun-daunan apapun ya. Jadi saya biasanya kalau daun terus kulit jagung itu biasanya saya cacah-cacah cukup halus seperti ini, karena apa, hasil akhirnya itu tidak cukup halus ya, jadi dia malah teksturnya malah jadi agak mengganggu di dalam kompos. Jadi kalau teman-teman terbiasa ngompos, makin lama makin tahu, oh sampah ini perlu kita cacah lebih detail nih, lebih kecil. Tapi kalau yang lain bebas, kurang lebih seperti itu. Wah, Kak ini Diana bilang tiap bikin bisa 2 pot, udah berapa keuangan bikin, mantap. Tadi udah saya baca ya. Kak Flavor, untuk tulang-tulang sempat tanam dalam tanah mas, kebetulan masih ada sedikit tanah. Wih, hebat. Tapi belakang ini harus direlakan ke kantong plastik dan berakhir di TPS. Jadi belum zero waste lagi. Nggak apa-apa Kak, maju terus ya Kak. Yang penting kesadaran itu yang kita bangun. Jadi bukan apa, kadang-kadang ya kita kan punya cerita hidup masing-masing ya Kak. Apalagi kalau kita sekarang lagi ada di pandemi COVID ya. Di pandemi COVID dimana kan ada waktunya dimana kita betul-betul harus istirahat, pemulihan fisik, fokus pemulihan fisik dan kesehatan. Begitu kemudian fisik kita sudah oke lagi, lanjutkan lagi ngomposnya gitu ya Kak Flavorlicious ya. Terima kasih sudah melakukan proses composting, sudah dikubur tulang-tulangnya, itu sudah hebat banget, luar biasa. Semoga bisa dilanjutkan. Ini ada sahabat saya nih Kak Feni, Kak Fei di Australia. Gimana Kak Fei? Ngompos nggak sih Kak Fei di Australia? Cerita-cerita dong proses composting atau pemilihan sampah di Australia seperti apa? Mungkin sudah lebih bagus ya. Ada Kak Ayu Des, ada Kak ini Diana lagi. Makasih berkat belajar kompos pot dari Kak Mas Andit. Kak Diana ini masuk batch berapa di program belajar composting online? Mohon maaf kalau saya kelewat. Kalau sekarang udah berlangsung di batch ke-15. Batch 16 akan buka minggu depan dan sudah selesai kulwapnya. Nanti besok ada kulsum buat teman-teman batch 15. Terima kasih nih, syukur nih kalau ilmunya bisa bermanfaat. Ye, mantap. Kalau sisa teh saya jemur, keringin, kemudian sewaktu-waktu digunakan untuk taburan ke tanaman dari Kak Flavorlicious. Mantap, keren. Mantap katanya Kak Fei. Oh, Kak Fei yang lebih hebat ya. Foto-foto panennya di grup Depok Berkebun, keren-keren. Ada Kak Story of Food dan ada Garden Alam Desa juga. Oke teman-teman semua, inilah proses ngompos saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan teman-teman sekali lagi tujuannya ke Toy Bank ini atau siaran ngompos adalah menginspirasi teman-teman semua bahwa proses composting itu bisa dilakukan. Mudah ya, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan untuk membuat hidup kita lebih baik biasanya tidak mudah ya. Olahraga tidak mudah, katakanlah makan makanan sehat tidak mudah, ngurangin gula itu tidak mudah, berpuasa intermittent fasting juga tidak mudah, olah nafas, yoga dan sebagainya itu tidak ada yang mudah di awalnya, tetapi jadi seru karena apa, kita tahu kenapa ini perlu kita lakukan. Saya kembali ingin mengajak teman-teman semua bahwa Anda bisa bayangkan kalau dulu saya ya membuang semua sampah ini di tempat sampah saya depan, udah berapa plastik nih teman-teman.
dua plastik dan itu aja kecampur sama saset, kecampur sama kertas dan sebagainya. Namun dengan kita mengolah sampah kita sendiri, mudah-mudahan kita berkontribusi tidak membuang sampah-sampah kering lagi, sampah-sampah basah lagi di TPA, sehingga kalau misalkan memang harus ke TPA ya udah sampah kering aja. Jadi teman-teman pemulung bisa langsung mengolah dengan lebih baik lagi. Begitu ya. Batch 11, mantap Kak Diana. Oke teman-teman semua, sampai kita ketemu lagi di siaran ngompos berikutnya. Jaga kesehatan dan semoga kita semua bisa menjadi bagian dari manusia-manusia Indonesia yang menjaga lingkungan kita, mulai dari rumah kita sendiri. Saya Andito, sampai kita ketemu di Toy Bang selanjutnya. Terima kasih.